3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Nahyiasa Fitri yang akan menjadi moderator dan yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini hingga awal sampai akhir. Yang pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan rekan saya, yaitu ada Mas Muhammad Akbar Kurniawan, Mas Muhammad Hafidul Ahkam, Mbak Dinda Novita Sari, serta Mbak Wirda Hazarina. Di sini kita akan menjelaskan tentang pergerakan nasional. Yang pertama yaitu pengertian pergerakan nasional. Next. Pengertian pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu fase dalam sejarah Indonesia, yakni masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun waktu 1908 sampai 1945. Mengapa 1908 dijadikan sebagai tahun awal? Alasannya, karena pada masa inilah perjuangan yang dilakukan rakyat Indonesia termasuk dalam kategori bervisi nasional, yang memiliki arti pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan atau sebatas masing-masing memperjuangkan kelompok masing-masing. Timbulnya kesadaran baru dalam cita-cita nasional disertai lahirnya organisasi modern sejak 1908 menandai lahirnya satu kebangkitan dengan semangat yang berbeda. Dengan demikian, masa awal perjuangan bangsa periode ini dikenal dengan kebangkitan nasional. Sedangkan istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan atau masa revolusi. Pergerakan masa ini merupakan upaya untuk membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menemukan kembali kekuasaannya di Indonesia. Istilah pergerakan identik dengan istilah movement dalam bahasa Inggris. Mengapa disebut pergerakan nasional? Karena orientasi perjuangan yang dilakukan melalui wadah organisasi modern yang menyangkut arah perbaikan hidup bangsa Indonesia. Sedangkan organisasi pergerakan nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Latar belakang terbentuknya pergerakan nasional karena adanya kesadaran penderitaan dan kesengsaraan bersama yang selama ini menimpa banyak masyarakat Indonesia selama penjajahan. Itulah sebabnya organisasi pergerakan ini diharapkan mampu mengakhiri penderitaan masyarakat Indonesia, menambah keadaan yang lebih baik, serta membuat perubahan yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Wirda Hazarina. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan salah satu protes atas sejumlah penindasan kaum kolonial kepada rakyat pribumi selama bertahun-tahun. Adanya pergerakan nasional disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar, dan faktor internal, yaitu faktor dari dalam negeri. Nah, faktor eksternal atau faktor dari luar ini yang pertama yaitu adanya paham baru yaitu liberal dan human right akibat Perang Kemerdekaan Amerika pada tahun 1774 sampai 1783 dan Revolusi Perancis pada tahun 1789. Yang kedua, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1902 yang membuka wawasan secara luas bagi para pelajar Indonesia walaupun jumlahnya masih sangat sedikit. Yang ketiga,
kemenangan Perang Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan bangsa penjajahan yaitu bangsa kulit putih. Yang keempat, gerakan Turki Muda pada tahun 1896 sampai 1918 yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki sehingga terbentuk negara kebangsaan yang bulat dengan ikatan satu negara, satu bangsa, satu bahasa ialah Turki. Selanjutnya yaitu faktor internal atau faktor dari dalam. Yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. Yang kedua, adanya rasa senasib, sepenanggungan yang hidup dalam cengkeraman penjajahan sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara. Yang ketiga, adanya kesadaran nasional dan harga diri karena kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Dinda. Selanjutnya yaitu mengenai organisasi pergerakan Budi Utomo. Terbentuknya organisasi Budi Utomo yaitu didirikan oleh para pelajar Stovia atau School of Opleiding van Inlandse Artsen di bawah pimpinan R. Stomo. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang didirikan pada 20 Mei 1908, di mana pada tanggal tersebut terjadi tolak ukur dimulainya pergerakan nasional. Tujuan utama dari didirikannya organisasi Budi Utomo yaitu keinginan untuk memajukan pengajaran bagi orang Jawa agar dapat kemajuan dan untuk membangkitkan kembali kultur Jawa. Nah, sebelum didirikannya Budi Utomo, terlebih dahulu terjadi pertemuan antara Dr. Wahid Siduro Husodo dengan R. Stomo dan M. Suraji pada akhir tahun 1907 di dalam gedung Stovia. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Wahid banyak mengemukakan tentang ide-ide untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Beliau berpendapat bahwa kalau bangsa sudah cerdas, maka banyak wawasan yang timbul sehingga tidak mudah untuk diadu domba dan diatur oleh pihak penjajah. Sedangkan dari pihak Dr. Stomo dan para pelajar Stovia sendiri telah tertanam rasa nasionalisme untuk berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan para pelajar Stovia telah banyak mengetahui perjuangan negara-negara lain melalui berbagai buku bacaan yang diperoleh. Selanjutnya yaitu mengenai kepengurusan Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi modern karena memiliki susunan pengurus secara lengkap dan tujuan organisasi ini jelas dan dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Budi Utomo. Adapun kepengurusan Budi Utomo yaitu sebagai berikut. Untuk ketua diketuai oleh R. Sutomo dan untuk wakil M. Sulaiman, sekretaris 1 Suwarno 1 atau Gondo Suwarno, sekretaris 2 M. Gunawan, bendahara R. Angka, dan untuk komisaris ada M. Suraji, M. Muhammad Saleh, M. Suwarno, dan R.M. Gombrek. Untuk Kongres Budi Utomo mengadakan 2 kongres. Yang pertama yaitu kongres pertama diadakan pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Budi Utomo mengadakan kongres 1 di Yogyakarta. Di dalam kongres tersebut, Budi Utomo menghasilkan suatu susunan pengurus besar Budi Utomo, yaitu AD atau ART Budi Utomo dan menentukan kantor pusat Budi Utomo. Pada kongres 1 ini terdapat beberapa masalah yang muncul. Di antaranya adalah perbedaan pendapat dari beberapa usulan peserta kongres, yaitu usulan dari golongan radikal yang seakan memojokkan perwakilan pejabat kompeni Belanda, terutama mengenai nasib masyarakat Indonesia selama masa penjajahan. Hal ini dapat ditangani dengan sikap patuh nilai norma pemimpin rakyat. Sedangkan tanggapan dari pemerintah kolonial yang bijak pun muncul mewarnai kongres pertama tersebut. Selanjutnya yaitu kongres kedua. Kongres kedua ini diadakan 1 tahun setelah diadakannya kongres pertama, yaitu
dilaksanakan di Mataram, Yogyakarta pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 1909. Pada Kongres kedua ini membahas seputar laporan pengurusan Budi Utomo kepada peserta Kongres. Kongres dipimpin langsung oleh Ketua Kongres yaitu RAA Tirto Kusumo dan didampingi oleh beberapa pengurus yang lain. Dalam pertemuan Kongres tersebut membahas tentang Bahasa Persatuan Indonesia, Pergerakan Budi Utomo, dan laporan keuangan selama 1 tahun menjabat sebagai pengurus organisasi. Next. Selanjutnya yaitu pada Kongres kedua tersebut tidak tampak pengurus dan pendiri lama yang hadir, membuat Kongres tidak membahas tujuan didirikannya organisasi Pergerakan Budi Utomo. Tidak tampak pembahasan tentang perubahan nasib bangsa Indonesia, khususnya pada bidang nasional, sosial, dan pendidikan. Keputusan pada Kongres kedua ini hanya berdasarkan keputusan dari para pejabat company, dan selebihnya hanya sebagai usulan dalam Kongres saja. Nah, perbedaan sangat tampak antara Kongres pertama dan kedua. Di Kongres di organisasi Pergerakan Budi Utomo. Hal ini dapat dilihat dari sikap anggota organisasi yang kontras antara kedua Kongres. Pada Kongres pertama, tampak membahas mengenai nasib dan kemajuan bangsa Indonesia. Sedangkan pada Kongres kedua, hanya seputar laporan organisasi kepada pemerintah kolonial. Bahkan dalam keputusan Kongres kedua, hanya seizin pemerintah kolonial Belanda saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kemudian di sini saya akan membahas tentang organisasi selanjutnya, yaitu Indis Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Nah, pada Indis Vereniging ini pada mulanya bergerak pada bidang sosial yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studinya di negeri Belanda pada tanggal 15 November tahun 1908. Sebagai organisasi yang berada jauh dari tata airnya, maka kehidupan mahasiswa tersebut secara bekerja sama dan saling tolong-menolong sesama mahasiswa, sehingga dari yang belum mengenal karena dari tanah air yang sama maka menjadi kenal dan semakin lama semakin bertambah akrab. Tidak sedikit dari mahasiswa yang saling pinjam-meminjam biaya apabila dari mereka ada yang belum mendapat kiriman uang untuk membayar studi mereka. Lama-kelamaan mereka mulai merasa satu ikatan kebudayaan yang diteruskan yang menjadi ikatan berbangsa dan bernegara. Next. Nah, organisasi yang pada masa awalnya hanya bergerak dalam bidang sosial yang lengkap dengan kepengurusan tersebut mengikuti jejak Budi Utomo. Next. Di sini ada kepengurusan dari Indis Vereniging yang diketuai oleh Sultan Kasyangan S. dan Sekretaris Sometro Solopaking dan penyusun ADART bernama Sostro Kartono. Next. Pergerakan dalam bidang sosial itu ternyata tidak bertahan lama, karena 1913 mulai diwarnai dalam pergerakan bidang politik. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari datangnya tokoh 3 serangkai, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, E.V.E. Dausdekker, dan Suwardi Suryaningrat, pendiri dari Indis Partis yang dibuang ke negeri Belanda. Bahkan Suwardi Suryaningrat sempat terpilih sebagai ketua Indis Vereniging pada periode 1917 hingga 1919. Sejak saat itulah pergerakan Indis Vereniging mulai berani dan mengarah kepada perjuangan untuk Indonesia merdeka. Next. Faktor perubahan dari Indis Vereniging yaitu adalah adanya perubahan kebijakan politik pemerintah di negara jajahan yang ingin menerapkan kehidupan dengan sistem demokrasi liberal, yakni dengan membentuk Volksraad semacam DPR pada masa kolonial Belanda. Yang kedua, berakhirnya Perang Dunia I tahun 1919, semakin banyaknya pelajar Indonesia yang datang ke negeri Belanda. Next.
Dengan situasi dan kondisi tersebut, pergerakan Indis Vereniging tampak lebih terbuka. Sasaran dan cita-cita perjuangan yang bersifat nasional lebih tegas. Antara lain, perubahan nama organisasi dari Indis Vereniging menjadi Indonesisch Vereniging. Sebab kata Indische mempunyai arti kata India. Dalam hal ini berarti orang-orang keturunan Belanda masih boleh masuk menjadi anggota perhimpunan mahasiswa tersebut. Sedangkan dalam istilah kata Indonesisch, berarti seluruh anggota hanya terdiri dari orang Indonesia. Dan orang-orang keturunan Belanda tidak boleh masuk menjadi bagian organisasi tersebut. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang Syarikat Islam. Pengertian. Syarikat Islam merupakan salah satu organisasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan organisasi nasional di Indonesia. Syarikat Islam menjadi organisasi yang paling awal berdiri di Indonesia. Tujuan Syarikat Islam lahir berkat keinginan masyarakat Indonesia untuk memajukan perekonomian. Seiring berkembangnya Syarikat Islam, tujuan organisasi ini juga semakin meluas. Dengan adanya Syarikat Islam, orang pribumi dan Islam mendapatkan haknya. Selain itu, masyarakat juga mampu memperjuangkan diri untuk lepas dari penjajahan. Di samping itu, organisasi Syarikat Islam juga menandai kebangkitan nasionalisme di Indonesia pada abad ke-20. Lahirnya Syarikat Islam memiliki peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi. Tujuan organisasi pendahulu, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu tujuan Syarikat Dagang Islam adalah untuk persaingan dagang dengan pedagang Tiongkok dan sikap superioritasnya. Yang kedua yaitu mengatasi tekanan dari bangsawan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia di Solo. Yang ketiga yaitu sebagai bentuk perlawanan menghadapi semua penghinaan terhadap rakyat bumi putra. Yang keempat yaitu mempersatukan para pedagang batik. Yang kelima yaitu memajukan sekolah-sekolah Islam. Yang keenam yaitu mengutamakan sosial ekonomi. Sejarah berdirinya atau lahirnya Syarikat Islam didahului dengan berdirinya Syarikat Dagang Islam atau SDI. Organisasi ini awalnya perkumpulan para pedagang Islam. Organisasi yang didirikan oleh Haji Samanhudi ini lahir pada tahun 1905. Pada saat itu, para pedagang keturunan Tiongkok mendominasi perdagangan dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan tersebut sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda agar menimbulkan perubahan sosial. Kemudian pada tahun 1912, Haji Omar Said Cokro Aminoto mengubah nama organisasi Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Perubahan nama tersebut memiliki tujuan agar keanggotaan organisasi tidak hanya sebatas para golongan pedagang, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Perkembangan pada masa kepemimpinan Haji Omar Said Cokro Aminoto, arah organisasi Syarikat Islam merambat di bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Syarikat Islam selalu menyuarakan semangat perjuangan Islam dalam perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Cita-cita Syarikat Islam berhasil mendapatkan simpati masyarakat pribumi dan berkembang hingga ke desa-desa pedalaman. Rakyat pedesaan menganggap Syarikat Islam adalah wadah dalam perjuangan melawan struktur kekuasaan lokal. Tujuan Syarikat Islam yaitu ada 5. Pertama, tujuan Syarikat Islam adalah untuk memberikan pertolongan kepada anggota yang mengalami kesulitan. Yang kedua yaitu memajukan kepentingan jasmani dan rohani bagi kaum bumi putra. Yang ketiga yaitu memajukan kehidupan Islam. Yang keempat yaitu menggerakkan hati umat Islam agar bersatu dan saling tolong-menolong. Yang kelima yaitu melakukan segala daya upaya untuk mengangkat derajat rakyat untuk kemakmuran tumpah darahnya. Perpecahan. Pada tahun 1914, beberapa anggota Syarikat Islam mendapatkan pengaruh ideologi komunis dari tokoh Indis Sosial Demokratis Vereniging
atau biasa disebut ISDV bernama Heng Sneflit. Anggota-anggota Sarekat Islam seperti Samaun, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka berusaha mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah yang lebih radikal sesuai dengan semangat komunisme. Namun, upaya mereka mendapatkan perlawanan dari golongan Islam konservatif seperti Kartosuwiryo, Agus Salim, dan Abdul Muiz. Pada akhirnya Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Merah di bawah pimpinan Samaun, Simun, dan Sarekat Islam Putih di bawah pimpinan Cokroaminoto. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.